Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan saya ingatkan Gus Dur itu antek Yahudi. Kemarin baru pulang dari. Baik Habib, kita akan lanjutkan perbincangan. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Betul perlu. Menilai terbukti dewi. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, udah pulang aja, pulang ngapain? Nah, saya dengar Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Ya inilah, kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau ngobrak-abrik, kok malah jadi kita yang diobrak-abrik, ini kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah, nggak usah ragu-ragu. Catat saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, heran, tapi kalau kita dari gambar ini memang banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta Habib, hatinya. Ya, Habib, Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut Bukan atau dari peristiwa FPI. tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam, yang memang Laskar Pembela Islam merestui sebagian laskarnya untuk bergabung sebagai salah satu elemen di komando Laskar Islam. Tapi Anda menyesali juga kejadian itu, Habib? Pusat Front Pembela Islam tidak pernah mengirimkan laskar, karena laskar punya pimpinan sendiri, punya panglima sendiri, punya aturan organisasi sendiri. Habib Rizik, nah, Anda jadi menyesali? kalau Gus Dur mengatakan sedemikian rupa, dia tidak benar, dia tidak tahu apa-apa. Oke, baik Habib, Dan Anda menyesali perbuatan yang terjadi kemarin? FPI, saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya Habib. Dan saya ingatkan Gus Dur itu antek Yahudi. Kemarin baru pulang dari. Baik Habib, kita akan lanjutkan perbincangan. Inul goyang ngebor tiap hari, dibelain lagi sama Gus Dur. Betul? Betul? Saya tanya, yang belain Inul kemarin siapa? Siapa yang belain Inul? Siapa yang belain Inul? Yang nggak jawab anak buahnya Inul tuh. Siapa kemarin yang belain Inul? Terus yang belain grup band Dewa, yang belain Yusman Roy sholat pakai bahasa Indonesia, siapa? Dia lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini saking bebasnya saudara. Maaf. Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian, bugil depan Gus Dur nggak dosa. Lo betul kok? Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor, bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Nah, jadi hukumnya beda. Buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul? Waktu minta bantuan Gus Dur, Gus Dur pakai ngebelain lagi,
Begitu pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Betul. Enek imam iso menging dai ojo nangkep Habib lho. Nek endi enek imam iso nglarang dai ojo nangkep Habib. Jawabe teng Indonesia. Lho kok Indonesia? Iya, imame Imam Samudra. Dai ini dai Bakhtiar, kepala polisi. Sing ditangkep Habib Rizik. Lah ngempun ta? Nggih mesti mawon terus Imam Samudra niku teroris mesti gak oleh nangkep Habib Rizik. Napa? Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang padha-padha kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Teng mriku akhirnya nyambut dhewe-dhewe. Wah, terus waktu Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri, yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, itu lah untung lah, kalau bengok sampai niling. Ya niku. Ya niku agami niku pisah kalih negari, mergi kita isine macam-macam kebinekaan, bineka tunggal ika. Wau kula ampun bejo soal Inul niku wau. Yo krungu jenenge Inul wis ngguyu. Dibor ta? Tambah ngguyu. Sebab kula nggih mboten cecek oleh ngebor kaya ngono ku ndang engko akhlake awak dhewe rusak kabeh. Kula kalih sami kalih Roma Irama, Raden Haji Oma Irama, kula nek nyeluk Bang Haji. Nggih, kula sami kali Bang Haji kuwatir nek morale bangsa iki engko rusak mergo Inul. Nggih kuwatir lintu-lintune nggih. Nggih. Wong sakniki arek-arek niku timbangane ande-ande lumut gak apal-apal Satria Baja Hitam ya napa niku. Nah, tapi nih benten kula kalih Bang Haji, Inul niku tidak melanggar undang-undang dasar maupun undang-undang apapun. Karena itu kita tidak bisa melarang ate ngebor, ate ngebir, ate ngebur karepe. Ngoten niku. Sebab kita tidak bisa melarang, dia tidak melanggar undang-undang kok. Wong sing nglanggar undang-undang mawon niku lho, beto gaman pedang celurit tempundi-pundi niku teng menurut undang-undang melanggar hukum, gak diapa-apano. Lho. Nggih, mila niku para hadirin hadirat, kita niku minangka tiyang iman, tiyang Islam niki kedah sing adil. Sing pokok niku wau, kita kedah damel negara demokratis. Ngedegaken demokrasi teng Indonesia. Lah ngedegaken demokrasi teng Indonesia niku dasare kedaulatan hukum. Dadi hukum niki berdaulat. Nek sing langgar, ya sing langgar itu kudu dihukum. Oh, betul teng pengadilan. Niku intine demokrasi. Sing kedua, perlakuan bagi semua warga negara, perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Lah wau didhawuhaken kan Kiai Subadar, kula riyen dadi presiden dilengseraken nggih. Lah kok purun? Oh, 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya, jabatan nek negara iki dhuwure apa sih presiden iku? Kok sampai
harus meneteskan darah manusia Indonesia. Betul perlu. Meneh-meneh terbukti dewi. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui lho ngoten. Nggih. Niki tiang NU niku, ulama ngeten niki carane. Jadi Habib Rizik ini memang dari dulu ya. Dari dulu kalau ada orang yang berseberangan dengan Habib Rizik, ya dia tidak segan akan mencaci maki, menfitnah, dan buktinya Gus Dur tadi. Gus Dur itu bukan membela Inul, tapi dia itu tahu bahwa Undang-Undang Dasar itu tidak melarang Inul melakukan geboran. Ya saya ingat dulu, itu waktu saya kecil. Itu lagi heboh, goyang Inul. Nah, di video tadi, Habib Rizik ini bilang bahwa Gus Dur ini membela Inul. Ya. Dan ternyata Gus Dur bukan membela Inul. Gus Dur juga dalam hati dia, pendapat dia, apa yang dilakukan oleh Inul itu ya bisa merusak moral. Tapi mereka tidak bisa apa-apa. Karena Undang-Undang Dasar itu tidak ada yang melarang Inul untuk melakukan goyang gebor. Jadi salahnya di mana Gus Dur? Dan Habib Rizik ini selalu menyudutkan Gus Dur waktu itu. Dia bilang apa? Dia bilang Gus Dur ini adalah antek Yahudi. Astaga. Itulah. Makanya sekarang kita tidak usah bingung ya. Kenapa gerombolan para Habib ini ya selalu mencaci maki pemerintah? Karena apa? Kalau mereka disenggol oleh pemerintah, mereka tidak segan untuk menyenggol balik, malah lebih parah. Dan itu sudah lama terjadi. Sebelum-belumnya sudah lama. Zaman Gus Dur pun sudah terjadi dan ini buktinya. Astaga. Jadi siapa yang suka fitnah orang? Hah? Dan ini terbukti. Ini bukti nyata. Ini bukti autentik. Yang bukti tidak bisa didebat. Kalau dari omongan-omongan oke mungkin. Tapi ini video. Sampai-sampai Habib Rizik ini bilang Gus Dur itu buta mata. Gus Dur itu buta hati. Gus Dur mana bisa melihat. Karena Gus Dur itu buta mata. Nah, seorang ulama, ya, katanya seorang ulama, tapi main fisik seseorang memangnya bagus. Seorang ulama, katanya seorang ulama, tapi dia itu mencaci maki fisik orang. Di mana letaknya tata krama? Kita ini ya, kita ini sebagai orang Indonesia, tata krama itu nomor satu, adab itu nomor satu. Dan ini lihat tadi si Rizik ngomong Gus Dur buta, dia membela Yahudi, dia orang Yahudi, dia antek Yahudi. Dan dia juga bilang Gus Dur membela Inul. Padahal Gus Dur itu justru tidak suka apa yang dilakukan Inul. Tapi karena Undang-Undang Dasar tidak ada, hukum Indonesia tidak ada yang melarang untuk melakukan goyang gebor itu, ya mau gimana coba. Jadi kesimpulan saya ya, kenapa Habib Rizik ini sangat benci terhadap Gus Dur? Karena Gus Dur ini sudah ada niat untuk menggeserkan
Jadi menurut saya ya, kenapa Habib Jadi menurut saya ya, kenapa Habib Rizik Jadi menurut saya ya, kenapa Habib Rizik ini sangat membenci Gus Dur. Jadi menurut saya ya, jadi menurut saya ya, kenapa Habib Rizik ini sangat benci terhadap Gus Dur. Jadi menurut saya ya, kenapa Habib Rizik ini sangat benci terhadap Gus Dur. Jadi menurut saya ya, kenapa Habib Rizik. Jadi menurut saya ya ini. Jadi menurut saya, kenapa Habib Rizik ini sangat benci terhadap Gus Dur. Jadi menurut saya ya, kenapa Habib Rizik. Jadi menurut saya ya, kenapa Habib Rizik ini sangat benci terhadap Gus Dur. Ternyata Gus Dur ini sudah lama ingin memubarkan FPI. Karena dia tahu FPI ini ya mungkin provokator. Makanya Habib Rizik ini sangat benci terhadap Gus Dur. Dan buktinya zaman Jokowi FPI itu bubar. FPI dibubar. Dan buktinya sampai sekarang Habib Rizik sangat benci terhadap Jokowi. Ya, sifat manusia ya. Kita tidak bisa melarang. Tapi teman-teman harus tahu, inilah sifat asli Habib Rizik. Memang dari dulu dia ini tukang provokasi, tukang fitnah. Dia tidak tahu apa-apa, dia tidak punya data. Bilang Gus Dur membela Inul. Padahal memang hukum yang tidak bisa menjerat Inul. Hukum di Indonesia tidak ada larangan untuk kita melakukan goyang gebor. Tapi beda cerita dengan pikiran Habib Rizik. Dia bilang kalau Gus Dur yang membela Inul. Ya, ternyata caci makian yang kita sering lihat sekarang itu memang dari dulu sudah terjadi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Untuk teman-teman, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.